Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Talita Jaya Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sukses dan semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Kali ini saya akan ingin menyampaikan kepada kalian tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Semoga bermanfaat dan ikuti terus. Jika Anda memiliki suatu impian atau cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha atau pebisnis, tapi tidak memiliki kelebihan modal atau tidak memiliki modal yang banyak, tak perlu berkecil hati. Impianmu tetap bisa diraih dengan memulai usaha dari rumah. Bisnis atau usaha dari rumah itu dapat dilakukan dengan modal yang kecil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas 10 usaha dagang rumahan yang tidak pernah ada matinya dan cenderung mudah untuk dilakukan. Usaha tersebut dapat dimulai dengan modal yang kecil dan akan berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Yang pertama adalah warung sembako. Salah satu usaha yang tidak ada matinya adalah warung sembako. Dengan modal yang kecil, kita dapat menjual kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan rumah tangga, misalnya beras, minyak goreng, gula pasir. Kita juga dapat menjual kebutuhan fashion seperti sabun, sampo. Kemudian kita bisa menambah dengan menjual snack-snack dan minuman. Kita dapat memanfaatkan ruangan di halaman rumah untuk buka warung sembako. Utamakan menjual barang-barang yang perputarannya cepat, sehingga kita bisa memperoleh keuntungan walaupun sedikit tetapi lancar. Yang kedua adalah usaha air minum galon. Jika kita ingin mencari usaha yang lebih sedikit membutuhkan modal, maka kita bisa memilih usaha air minum galon. Yang ketiga adalah menjual cemilan kering. Dalam menjual cemilan kering ini kita bisa menjual cemilan kering yang dijual per kiloan atau dalam jumlah yang besar. Kemudian kita pecahkan lagi menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian kita jual seperti keripik singkong, keripik ketela dan lain-lain. Yang keempat adalah jualan aksesoris. Jualan aksesoris ini adalah merupakan pilihan juga untuk kita menjual kita membuka usaha dari rumahan. Menjual aksesoris ini itu risikonya lebih kecil dibandingkan dengan menjual makanan, karena menjual aksesoris ini tidak mudah rusak, sehingga dalam menjual aksesoris ini harus dijual dalam jumlah yang bervariasi dan lebih banyak, sehingga konsumen itu atau pembeli cenderung untuk tertarik untuk membeli barang-barang yang kita pasarkan. Aksesoris itu seperti kalung, gelang, cincin, sampai kepada aksesoris HP ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah toko keperluan hewan peliharaan. Nah, jika di sekitar kita banyak orang yang memelihara hewan ataupun binatang, maka kita bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan daripada hewan peliharaan tersebut. Kita bisa menjual makanannya, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan hewan peliharaan seperti kebutuhan makanan anjing, kucing, ya, burung, ikan hias dan lain-lain. Adalah toko kosmetik ya dan skincare. Di dalam menjual kosmetik dan skincare ini sebaiknya kita mulai dari sedikit ya, dalam jumlah yang kecil. Sebaiknya kita bisa memulai dengan menjual online ya, baik itu melalui chattingan WhatsApp ataupun penjualan melalui Facebook. Jadi dilakukan secara online, kemudian setelah banyak pelanggan kita bisa membuka toko atau usaha yang lebih besar lagi. Yang ketujuh adalah menjual es. Es itu berbagai macam bentuknya, ada es batu, es batu kristal, es kepal, es buah, es lilin, es campur dan lain sebagainya. Untuk membuat es ini
membuat es batu dan es kristal mungkin itu tidak memerlukan suatu keterampilan khusus ya. Tetapi untuk es-es yang lain kita harus mempelajari bagaimana tips dan resep pembuatannya sehingga kita bisa menghasilkan es yang memiliki daya tarik dan rasanya enak sehingga bisa diminati oleh pelanggan ya. 8 adalah usaha warung kopi atau warkop. Usaha warung kopi ini juga bisa menjadi pilihan dari usaha yang dilakukan di rumah. Usaha ini bisa dimulai dengan sesederhana mungkin memanfaatkan area halaman rumah untuk membuka usaha warung kopi. Usaha warung kopi ini sajiannya bisa beraneka ragam. Bisa seduhan kopi instan, juga ditambah dengan gorengan, kue-kue, dan bisa juga ditambah dengan sajian mie instan. Nah, kita juga bisa menyajikan seduhan kopi asli ya. Ketika kita memiliki suatu keterampilan atau keahlian dalam menyeduh kopi, kita bisa memanfaatkan keahlian kita di dalam usaha warung kopi tersebut. Namun tanpa keterampilan dan keahlian yang kita miliki, kita bisa memulai usaha warung kopi dengan memanfaatkan pekarangan atau halaman di sekitar kita. 9 adalah membuka usaha waralaba. Apa sih itu usaha waralaba? Usaha waralaba adalah merupakan kerjasama dengan pihak lain yang dengan sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil. Nah, tentunya pembagian hasil ini sesuai dengan kesepakatan antara pelaku-pelaku waralaba. Dalam melakukan usaha waralaba, pilihlah usaha yang tidak musim ya, seperti kita membuka warung teh atau warung menyiapkan jajanan seperti ayam goreng, kemudian menjual kue-kue. Berikutnya yang terakhir adalah usaha eceran atau menjual minyak atau BBM. Usaha ini tidak ada hentinya juga. Kenapa? Karena setiap orang itu membutuhkan minyak untuk sebagai bahan bakar dalam mengisi kendaraannya. Nah, terkadang Pertamina yang menjadi penyedia daripada bahan bakar atau BBM terjadi kekosongan ya. Jadi orang bisa langsung membeli di tempat pengeceran ini. Nah, selain itu juga terkadang antrian yang panjang atau orang lain terburu-buru sehingga tidak ada waktu untuk mengantri, maka biasanya lari ke pengecer minyak.